namanya aturan perkuliahan dan satuan acara perkuliahan SAP ya, untuk Vistat semester 2 2020-2021. Ya, sudah ada, filenya ada di sana, bisa Anda download. Nah, sekarang ini materinya ya. Aturan perkuliahan Fisika Statistik FI 3203 3 SKS semester 2 2020-2021. Ada tujuan mata kuliah. Ini untuk mata kuliah S1 tahun ketiga ya, tingkat 3, maka FI 3. Dari Prodi Fisika untuk tahun ketiga diberikan di semester ke-6 oleh kakak manapun dosennya, nomor urut 3. Mata kuliahnya ini bertujuan jadi kepada Anda ya, untuk meletakkan dasar fisika statistik kepada mahasiswa tingkat 3 jenjang S1, sehingga diharapkan memahami peran dan kedudukan fisika statistik dalam bidang fisika, memahami dasar-dasar fisika statistik, dapat menerapkannya dalam masalah sederhana, dapat memahami kuliah lanjut tentang sifat-sifat zat maupun kuliah lain yang menggunakan fisika statistik. Misalkan zat padat, ya ada di sana digunakan fisikanya. Atau kuliah mekanika statistik untuk S2, jelas itu terkait erat. Ya, ini juga terkait erat dengan termodinamika ya. Gitu. Jadi masuk dalam bagian fisika termal. Nah, sekarang kita tuliskan aturan perkuliahan. Yang pertama tentang kehadiran. Saya menggunakan ini mirip dengan fisika dasar ya. Jumlah kehadiran di kelas kurang-kurangnya 80%. Jika tidak dipenuhi, maka tidak berhak ikut ujian 3. Jadi ujian 3 itu hanya mereka yang kehadirannya minimumnya 80%. Jadi kalau kurang dari 80, apakah keluar nilai akhir? Keluar. Hanya tidak berhak ikut ujian 3 saja. Yang berikutnya, ketidakhadiran karena sakit atau urusan penting lainnya dapat dianggap hadir jika disertai surat dokter kalau dia sakit, atau surat keterangan yang diketahui wali akademik ataupun orang tua ya. Kalau ada urusan penting lainnya. Surat keterangan sakit selain dari dokter harus mencantumkan identitas wali, nomor dan nama telepon yang jelas ya. Kemudian surat keterangan sakit atau surat izin harus segera diserahkan kepada dosen kelas paling lambat 1 minggu sejak kembali masuk di kelas. Nah, diserahkannya via apa? Anda scan saja, kirim via chat di MS Teams ya. Anda upload ke situ untuk masing-masing dari Anda. Nanti saya akan download surat sakit atau surat izin karena urusan penting ya, silakan. Artinya kalau Anda sakit di ujian 1, maka dengan kehadiran lebih 80% atau sampai dengan 80%, Anda berhak ikut ujian 3, menggantikan ujian 1. Kalau Anda sakit di ujian 2, maka dengan kehadiran 80% atau lebih, Anda berhak ikut ujian 3, menggantikan ujian 2. Begitu ya. Nah, sekarang kalau Anda sakit di ujian 1 atau ujian 2, tetapi kehadiran kurang 80%, maka tidak berhak ikut ujian 3. Ya, karena ujian 3 tadi menggantikan ujian 1 atau ujian 2 yang karena satu dan lain hal, entah karena sakit, entah karena nilainya belum bagus, sehingga dibagusin gitu ya. Karena nilainya belum lulus, itu juga ikut ujian 3. Jadi yang berhak ikut ujian 3 itu yang bagaimana?
yang kehadirannya kurangnya 80%, ya. Begitu ya. Jadi bagi Anda yang kehadirannya kurang dari 80%, ya jangan meminta ujian 3 gitu ya. Itu ini hanya berhak ikut ujian 3 jika ya. Begitu. Kalau sakit di ujian 1 dan kehadirannya cuma 70%, saya nggak kasih izin untuk ikut ujian 3. Jadi ujian 1-nya saya nolkan karena nggak berhak ujian 3 menggantikan ujian 1. Sudah jelas ya tentang aturan ini? Jelas. Jadi dampaknya ke sana ya. Kalau fisika dasar kurang dari 80% itu langsung nilainya E. Nggak peduli nilai U1 maupun U2 ya. Kalau di sini masih mungkin kalau Anda nggak ikut ujian 3, yang penting nggak ikut ujian 3. Apapun nilai Anda ya proses gitu. Gitu ya. Paham ya? Jadi itu adalah bedanya dengan fisika dasar. Kemudian di sini digunakan multi komponen penilaian ya. Ada ujian 1, ada ujian 2, ada homework PR, pekerjaan rumah, ada quiz. Nah, kalau PR tentu dikerjakannya di luar tatap muka atau tatap maya ya. Sementara untuk quiz ini ketika di kelas. Quiz saat di kelas, PR saat di luar kelas. Kemudian ada tugas dan presentasi ya. Ada tugas makalah dan presentasi, ini nanti per kelompok. Baik PR maupun tugas dan presentasi itu per kelompok. Yang individu itu ujian 1, ujian 2, quiz itu individu. Bagi mereka yang PR-nya tidak memasukkan pada waktunya, nilai PR saat itu 0. Bagi yang tidak ikut kuis, apapun alasannya, nilai kuisnya saat itu 0. Untuk tugas makalah, kalau tidak hadir pada saat presentasi, maka nilainya hanya 50% saja dari nilai tugas presentasi dan makalah untuk kelompoknya. Nanti presentasi dibagi-bagi pada masing-masing anggota, seluruh anggota harus presentasi ya, meskipun porsinya kecil-kecil, silakan. Kemudian dengan angka akhir 1 ini kalau diindekskan, kalau lebih dari 75 makanya nilainya A. Ini A, A, B, B dan seterusnya, itu mengikuti konversi seperti ini. Nah, yang tidak mengikuti ujian 1 atau ujian 2 karena sakit dan ujian tertulis diketahui oleh akademik, ini berhak mengikuti ujian 3 dengan catatan tadi, berhak mengikuti ujian 3 dengan catatan kehadirannya bagaimana? Di atas 80% ya. Iya. Ya, jadi syarat kehadiran dipenuhi dulu. Ini punya hak untuk ikut ujian 3 dengan catatan hak kehadiran harus 80% ya. Itu menggantikan salah satu angka ujian 1 atau ujian 2. Karena kalau nggak 80% gugur itu ujian ininya ya, ujian 3-nya nggak bisa. Begitu. Nah, sementara kalau ini nanti saya betulkan ya, ini plus. Nah, dan ini nanti saya betulkan. Ini harus 80%. Direvisi nanti oleh saya ya. Ini harus 80%. Jadi kehadiran 80% dan dapat hadir 80%. Itu juga syarat, karena syarat ujian 3 itu harus 80% ya. Karena dia harus ikut ujian 3 untuk menggantikan ujian 1 maupun ujian 2. Kemudian mahasiswa yang memiliki nilai kurang dari C, yaitu D misalkan saja. Saya harap nilai Anda tidak D ya, tentu harusnya lebih tinggi dari itu. Itu berhak ikut ujian 3 dan nilai terendahnya sama atau naik ke C. Kalau yang nilainya E, terendahnya sama atau naik ke D atau ke C.
gitu ya. Jadi kalau lewat ujian 3 karena perbaikan nilai, itu hanya yang boleh yang nilai E dan D. Tertingginya adalah C. Gitu. Nah, sekarang mungkin saya tanya dulu. Saya tanya kepada Anda. Apakah Anda berencana untuk hadir kuliah kurang dari 80%? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Tidak atau iya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, ya. Siapa yang bilang ya? Apakah ada yang berencana hadir hanya 60% dan 50% saja? Kalau seperti itu, syaratnya ikut ujian 1, ujian 2, ya. Jadi nggak harus ujian 3, gitu ya. Seperti itu ya. Nanti yang ini saya betulkan, ya. Ini harus hadir 80% juga. Ya. Kemudian sekarang kira-kira hadir 80% itu sama dengan tidak hadir berapa kali sih? 6 kali pertemuan, baik yang 1 jam atau yang 2 jam, terserah. Saya tidak pedulikan itu yang 1 jam atau yang 2 jam, tapi saya ambil 6 kali tidak hadir aja lah itu ya, supaya mudah. Itu dianggap hadir kuliah 80% itu setara tidak hadir kuliah sebanyak 6 pertemuan gitu ya. Nah sekarang mahasiswa yang tidak hadir pada tugas presentasi makalah, nilai ATP-nya setengah dari nilai ATP kelompoknya, karena dia harus ikut presentasi ya. Kemudian tidak ada susulan PR maupun kuis. Satu kelompok PR ataupun tugas terdiri dari 7 orang, ini saya perbaiki menjadi 9 orang, karena Anda ternyata 3 SKS ya, Vistat ini, karena 3 SKS itu 2 jam tambah 1 jam. Sedemikian sehingga 3 jam. Kalau satu kelompok itu presentasi 30 menit alias setengah jam, maka 1 minggu itu hanya 6 kelompok. Dengan demikian kita buat kelas ini dalam 6 kelompok gitu ya. Jadi untuk saat ini jumlahnya kira-kira 9 orang karena 53 peserta dalam kelas ini ya gitu. Jadi nanti kelompoknya mungkin saya pilih saja sesuai urut NIM ya gitu. Nah seperti ini kira-kira kelompoknya nanti, tapi ini masih gambaran ya, kelompok tugas presentasi dan PR. Kira-kira seperti ini ada dibuat 6 kelompok karena ini kondisi 18 Januari. Dari hari ini sampai PRS nanti barangkali ada perubahan, jadi kita belum tentukan ya. Nah sekarang itu hanya gambaran. PRS itu kapan ya? Ada yang tahu kapan perubahan rencana studi? Ada yang sudah lihat jadwal di kalender akademik? Kapan perubahan PRS dilaksanakan? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Tidak, Kapan Bu. PRS? Yang keras? Tidak tahu, Bu. Di Six-nya tidak ada, masih cuma pengisian portofolio perkuliahan paling baru. Oh, di kalender. Kalender akademik. PRS ada nggak? Tanggal Perubahan 8 sampai rencana 11, studi? Bu. Oh, Bulan Februari. Februari, 8 sampai 11 Februari. 8 sampai 11 Februari, sekarang tanggal 18 ya. Berarti Ya. masih berarti minggu keempat kira-kira ya. Kita sekarang kan minggu pertama nih. 18 sampai sekian. Coba kita lihat di kalender akademik. Ini saya udah buat ya. Tadi teman Anda mengatakan sudah lihat di kalender 8 sampai 11 Februari. Berarti di sini di minggu keempat. Di minggu keempat itu ada boleh melakukan PRS. Artinya Anda boleh membatalkan atau bisa menambah. Untuk yang membatalkan itu nggak masalah.
Tapi untuk yang menambah berarti dia sudah tidak hadir dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Itu kan? Berarti kehadirannya kurang dari 80%. Dengan demikian dia harus nggak bisa ikut ujian 3 gitu ya. Paham ya? Jadi artinya harus ujian 1 beres, ujian 2 beres, PR semuanya beres baru gitu ya. Keluar nilai lah gitu. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Jadi rencanakanlah kuliah Anda dengan baik ya, supaya ya sesuai dengan apa yang Anda harapkan ya. Vistat ini wajib bukan? Wajib, Bu. Wajib. Menurut saya ambillah, nggak usah di drop ya. Lagian kalau Anda ngedrop masuk lagi itu nggak seperti zaman dulu, sekarang kan pakai online nggak mudah gitu ya. Memang boleh sit in dengan gampang kan, nggak juga ya gitu. Nah oleh sebab itu ambillah dengan satu keyakinan untuk melaksanakan sebaik mungkin ya. Jadi jangan berencana untuk tidak hadir, jangan berencana sakit ya. Seperti itu. Sakit kok direncanakan ya, nggak usah ya gitu. Sehat aja ya. Sehat dikerjakan dengan baik mungkin gitu. Nah ini adalah gambaran ya, catatan ya, catatan ini masih gambaran awal sebenarnya. Kenapa? Kalau Anda lihat di kalender akademik, akhir kuliah, saya akan turun ke bawah, ini saya ambil dari kalender akademik. 26 April 2021 hari terakhir masa kuliah semester 2 selain TPB. Kalau dilihat dari kalender kita, bukan kalender akademik, dari kalender ini jatuh di hari Senin. Nah, makanya saya terpaksa ini dipakai untuk ujian 2. Ya. Nah, Rabunya bagaimana? Menurut informasi, biasanya hari terakhir kuliah itu hari Jumat, bukan hari Senin. Oleh sebab itu ada kemungkinan kalender akademik akan direvisi begitu. Nah, saya juga bingung waktu itu saya tanya ke Pak BRM ya, Pak Jaka Sembiring gitu. Pas kebetulan itu saya tanya beliau lewat WA, dia mengatakan mau tanyakan ke Didik dulu gitu ya. Nah, kalau belum ada jawaban, saya tuliskan apa yang ada di kalender akademik. 26 April 2021 itu hari Senin, itu hari terakhir kuliah. Itu enggak lazim, biasanya selama ini itu hari Jumat, ya. Bukan hari Senin. Makanya saya terakhir saya patok di sini. Kemudian 28 April sampai 10 April kuliah dari sini itu kemudian lanjutkan dengan ujian akhir semester 2 selain PPB. Nah, dugaan saya karena memaksa hari raya ini loh. Kalau 10 Mei selesai kuliah, nah ini Anda libur hari raya Idul Fitri. Gitu. Ya. Nah, ini yang saya lihat kenapa di akhir kuliah hari Senin bukan hari Jumat. Nanti kalau ada revisi ya kita ngikut gitu ya. Ini saya berdasarkan kalender akademik saat ini yang kemungkinan akan direvisi begitu. Nah, sekarang ini gambarannya dulu ya. Kita kembali ke sini. Kesatuan Acara Perkuliahan SAP. Nah, ini 3 SKS ya. 3 SKS itu 3 jam perkuliahan per minggu. Nah, ini minggu pertama ya. Dari 18 sampai 22 Januari. Topiknya pendahuluan, subtopiknya adalah cakupan vistas secara garis besar, tingkat energi dan keadaan energi partikel bersama skrudingan untuk partikel bebas dalam kotak. Nah, ini capaian belajar mahasiswa yang dimaui, sumber materinya bisa di 41 dan 1 sekian ya. Kalau kita lihat 4 dan 1 ini, 4 adalah buang, Introduction to Statistical Physics, dan 1 adalah Shears and Salinger, Thermodynamics, Kinetic Theory and Statistical Thermodynamics. Anda pernah pakai buku ini untuk thermodynamics, untuk termodinamika.
Nah, bab selanjutnya adalah kinetic theory, bab selanjutnya adalah statistical thermodynamics. Ini nggak banyak babnya, tapi penyajian buku ini bagus, ya. Dari sisi bahasa, dari aspek bahasa, aspek materi, ya, maka daftar pustaka pertama ini menurut saya cocok untuk mahasiswa S1. Nah, sekarang daftar pustaka kedua ini lebih ke wawasan. Ya. Kalau daftar pustaka pertama itu banyak contoh soal dan ada numerical answer di bagian belakang, meskipun tidak semuanya ya. Itu ada. Nah, jadi Anda bisa berlatih dari sana. Sementara untuk buku 2 ini lebih ke wawasan. Kalau Anda pengen belajar lebih jauh, Anda bisa mendapatkan dari sini. Buku nomor 2 ya. Tidak ada contoh soal. Buku nomor 3, ini penyajiannya konsisten. Bukunya sudah lama ya. Beberapa istilah itu tidak sama dengan istilah yang digunakan oleh textbook lain. Ya, nanti saya beritahu ketika sedang kuliah. Kalau di buku itu menggunakan istilah apa, di buku lain menggunakan istilah apa. Tetapi matematikanya dan konsistensi penyajiannya itu bagus, ya. Kemudian ada sedikit beberapa soal di akhir bab itu ada 4-5 soal, lebih cenderung ke membuktikan penurunan matematikanya, meskipun ada 1-2 soal latihan, ya, gitu. Tapi lebih cenderung ke membuktikan penurunan matematikanya. Buku keempat ini buku Huang. Buku Huang ini adalah Gerson Huang, itu profesor dari MIT. Jadi meskipun judulnya Introduction to Statistical Physics, matematikanya tidak tergolong mudah. Beberapa itu saya ambil untuk latihan, ya, tapi tidak banyak. Karena memang matematikanya tidak mudah. Bapak ini berpikirnya sudah jauh gitu ya. Jadi tidak mudah untuk dipahami oleh mahasiswa S1 secara umum. Buku keempat ini banyak latihan soal. Nah, kalau Anda nggak bisa jawab soal dari buku 4, jangan kaget. Memang Pak ini tuntutannya tinggi, Pak Huang ini ya. Kalau Anda nggak bisa jawab dari buku 1, itu harus belajar lagi, ya. Atau buku 3 ini harus ngotak-atik lebih teliti. Kalau buku 4 itu Anda kalau nggak bisa jawab nggak masalah, ya. Meski ada 10 soal bisa jawab 1 atau 2, oke, nggak masalah. Memang matematikanya cukup tinggi ya, gitu. Nah, Gerson Huang ini juga membuat buku Statistical Mechanics yang dipakai untuk S2 ya. Nah, yang terakhir, ini adalah Schroeder, ini Introduction to Thermal Physics. Ini matematikanya juga relatif setara ya, antara 1 dan 4 ya. Artinya lebih mudah dibanding Huang ya. Tetapi ada juga latihan soalnya. Saya rasa cukup bagus ya, Schroeder. Gitu. Jadi ada sejumlah pustaka yang bisa Anda pakai ya untuk dapat dipelajari. Jadi saya ulangi, usahakan untuk hadir lebih dari 80%, tidak ada susulan PR dan kuis. Kemudian ujian 1, ujian 2 itu sudah kita jadwalkan tanggal dan harinya ya. Kita koordinasi karena di kelas paralel. Untuk satu kelompok PR dan tugas itu saya ganti ini bukan 7 tapi lebih.
yaitu sekitar 9 untuk saat ini ya, agar ada 6 kelompok. 6 kelompok ini dikaitkan dengan 1 minggu untuk presentasi, yaitu 2 pertemuan 2 jam dan 1 jam. Totalnya 6 jam. Kalau satu kelompok 30 menit alias setengah jam, maka akan ada 6 kelompok yang bisa presentasi dalam waktu 2 pertemuan dalam 1 minggu. Karena itu alokasi waktunya ya gitu. Nah, sekarang nanti akan saya perbaiki sedikit ya tentang aturan perkuliahan ini yang revisinya, terkait juga dengan kalau ada revisi dari kalender akademik ya, begitu. Nah, sekarang itu gambarannya ini tentang sumbernya dengan nomor 4 dan 1 itu ya. Kemudian ini adalah minggu topiknya, supaya belajar masih ada sumber materinya, itu sudah saya buatkan untuk Anda. Kapan ujian 1 perkiraannya adalah Senin 8 Maret 2021, jam seperti ini ya. Kemudian ujian 2-nya kapan? Itu sesuai dengan kalender akademik saat ini, yaitu 26 April. Dengan demikian, hari Senin kita gunakan dari jam 13 sampai 15. Ya. Apakah jadwal ini sesuai dengan Anda untuk hari Senin? Iya, sesuai, Bu. Sesuai, Bu. Sesuai ya, tidak bentrok ya. Ya, tidak, Bu. Oke, jadi kita ambil jam 13 sampai 15 ya. Berikutnya, nah sekarang saya akan tayangkan ini, yang ini dulu kali ya. Atau saya akan tayangkan yang satu lagi dulu. Ini daftar peserta kelas ada 53. Nah, ada sejumlah nama di sini, ada angkatan 15. Betul. Apakah Iksan Arif hadir? Iksan Arif hadir nggak? Coba saya cek. Yang ada Iqbal. Iksan Arif tidak hadir. Oh, ini dari 53 tadi. Iya, jadi tidak hadir satu orang itu Iksan Arif. Ini ada di awal huruf I, yang hadir adalah Iqbal Aidina Arido. Ya. Iksan Arif tidak M Iksan Arif. Oh, itu ada M-nya ya. M Iksan Arif. Betul kah? Oh iya, M Iksan Arif hadir. Muhammad Iksan Arif, coba jawab. Halo Iksan Arif, hadir tidak? Ini join loh. Join di MS Teams. Tapi nggak mereply. Iksan Arif. Coba saya panggil. Abdil ada? Abdil ada, hadir, Bu. Oke, Abdil. Iya, Bu. Adrio Rifan Hadir, Bu. hadir, tampak. Ahmad Sarifu Hadir, Bu. iya. Aisyah Hadir, Bu. Aleta. Hadir, Bu. Oke. Aleta. Alvina. Hadir, Bu. Alifah. Hadir, Bu. Iya. Ayunda. Hadir, Bu.
Oke, ya. Jadi ini 53 dikurangi 1 jadi 52. Yang tidak hadir 1 orang, ya. Nah, ini adalah nanti kelompoknya ngikut ya, karena ini belum selesai nunggu sampai PRS. Kemudian berikutnya adalah jadi aturan perkuliahan ada kemungkinan direvisi ya sesuai dengan perkembangan. Ini adalah paling nggak draft untuk Anda ya, yang finalnya nanti dalam perbaikan ya. Kemudian kita lanjutkan materinya. Tadi kita sudah bicara materi ini ya, SAP, Satuan Acara Perkuliahan. Nah, sebenarnya di sini tidak ada pengenalan matematika, tetapi dalam pelaksanaan perkuliahan nanti ada sejumlah matematis ya, sifat matematik yang kita akan banyak pakai. Oleh sebab itu saya akan awali dahulu sebelum cakupan FISTA secara garis besar itu dengan matematika dulu ya. Saya awali dengan ini, mathematical result ya. Ada Gaussian integral. Apakah muncul di layar Anda? Muncul, Bu. Oke. Muncul, Bu. Mathematical result ada integral Gaussian, ada fungsi gamma, ada pendekatan Stirling, dan ada fungsi distribusi. Ya, nanti yang ini akan saya share ke files di MS Teams. Ya, kita awali dari integral Gaussian. Nah, ada jenis integral yang disebut dengan istilah integral Gaussian. Cirinya bagaimana? Di sini ada eksponensial negatif X kuadrat. Tentu X ini variabel. Ya, dalam VSTAT atau MAXSTAT, integral Gaussian itu muncul secara umum sebagai integral dari faktor Boltzmann, yaitu bentuknya adalah bentuk energi dari fungsi kuadratik ya. Banyak energi yang bentuknya kuadratik, misalkan nih energi kinetik setengah mv kuadrat untuk energi kinetik translasi ya. Energi kinetik translasi dari sebuah benda bermassa m bergerak translasi dengan kelajuan v adalah setengah mv kuadrat. Ada energi dari gerak rotasi setengah I omega kuadrat yang bentuk kuadrat dari variabel. Energi potensial pegas setengah Kx kuadrat. Energi yang disimpan pada kapasitor setengah CV kuadrat gitu ya. Energi yang disimpan pada induktor setengah Li kuadrat. Jadi banyak bentuk-bentuk kuadrat dari variabel ya. Nah, itu adalah kalau di sini bentuk seperti itu, integral seperti itu kita sebut dengan Gaussian ya. Nah, sekarang contohnya adalah seperti ini. Ini fungsi distribusi laju menurut Maxwell. Maxwell itu nama orang, jadi pakai S di sini. Fungsi distribusi laju menurut Maxwell itu seperti ini. Dengan V sini adalah speed. Speed bukan velocity ya. Speed itu laju. Laju itu besarnya kecepatan sesaat ya. D fungsi V sama dengan C 4pi V kuadrat E pangkat minus MV kuadrat per 2KT. Ini tanda minus, ini minus di situ. X kuadratnya di sini, pengganti X di sini adalah V, variabel kuadrat. Begitu ya. 2KT konstanta. Jadi pada temperatur T tertentu hanya konstanta Boltzmann, M massa nilainya konstan, variabelnya adalah laju V. Bentuk seperti ini termasuk fungsi integral Gaussian ya. Fungsi distribusi laju menurut Maxwell ini masuk dalam kategori integralnya adalah integral Gaussian karena tampilannya seperti itu. Ingat ada tanda minus. Jadi ini kita nantinya bicara distribusi itu nilainya terbatas. Kalau ini plus menjadi tak hingga itu bukan fungsi distribusi.
ya. Kalau plus bukan masuk Gaussian, ya. Harus min di sini. Nah, berikutnya integral Gaussian ini contohnya, ya. Secara umum ada integral yang mengandung faktor ini, e pangkat minus e pangkat negatif x kuadrat dx. Nah, kalau kita integralkan x-nya dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, hasilnya adalah akar pi. Halo? Apakah ada masalah? Nggak ada? Nah, sekarang ini integral ini masuk integral Gaussian. Hasilnya berapa? Akar pi. Bagaimana membuktikan hasil yang sederhana ini? Gunakanlah koordinat polar, ya. Ini integral 2 dimensi. Nah, kalau kita perlihatkan di sini x-nya dari min sampai plus, ini sumbu x ini ya, x itu ya, x ini, x itu. Dari min tak hingga sampai plus tak hingga, ini nolnya di sini dari min sampai plus, maka luas di bawah kurva ini adalah hasil integralnya, ya, yaitu akar pi. Dapat dari mana? Nah, caranya tidak susah, alias mudah, alias sederhana, ya. Nah, langkahnya ada sebagai berikut. Kalau hasil integral ini kita tuliskan dengan huruf I. I adalah hasil integral min tak hingga sampai plus tak hingga e pangkat negatif x kuadrat dx. Maka ini kali itu hasilnya adalah I kuadrat. Karena masing-masing ini adalah I. I kali I sama dengan I kuadrat. Kemudian ini variabel X, variabel Z dalam koordinat kartesian. Kita ubah ke koordinat polar, ya. Dari koordinat kartesian XY ke kita ubah koordinat polar. Ini untuk seluruh bidang XY. Nah, sekarang koordinat polarnya digunakan RV. Ya, ini kita gunakan RV. Nah, ini adalah luas dA yang terletak antara R sampai R plus dr, antara V sampai V plus dV. Nah, yang ini tentu antara R sampai R plus dr, jadi panjang ini adalah dr. Nah, sudutnya antara V sampai V plus dV, panjang busur ini adalah R dV. Sehingga luas yang diasir ini adalah dr dikalikan R dV atau R dr dV atau R dV dr. Nah, ini R dV dr. Ini dA. dA ini mengganti dx dz. dx dz adalah luas dalam koordinat kartesian dengan ketebalan dx dz. Nah, ini luas dalam koordinat polar E pangkat minus X kuadrat kali kuadrat. Nah, ini E pangkat minus X kuadrat plus Y kuadrat, kita konversi menjadi E pangkat minus R kuadrat. Ya, karena kita tahu relasi antara R, X, dan Z. Dalam Fismat sudah Anda peroleh. Nah, batasnya X dari min tak hingga plus tak hingga, Y dari min tak hingga plus tak hingga, maka ini untuk seluruh darah 2 dimensi XY, untuk koordinat polar, maka R 0 sampai tak hingga atau R-nya dari 0 sampai pi, ya. Akhirnya kita peroleh adalah dV-nya dari pi adalah 2pi 0 sampai tak hingga E pangkat minus R kuadrat R dr itu dicari dan kita peroleh hasilnya sebagai berikut. Kita perolehnya pi ini adalah I kuadrat, maka I-nya saja adalah akar pi. Ini saja, jadi yang ini saja itu I adalah akar pi. Dengan demikian, lihat di sini, batasnya min tak hingga sampai plus tak hingga, E pangkat minus I kuadrat dx adalah akar pi. Nah, kita tahu
adalah fungsi genap. Anda tahu kan belajar fungsi genap dan fungsi ganjil? Maka kalau batas integralnya 0 sampai tak hingga, tentu separuhnya dari min tak hingga sampai tak hingga. Setengahnya ya. Ini karena E pangkat minus X kuadrat itu fungsi genap. Artinya kalau X-nya diambil positif atau negatif hasilnya sama saja ya. Nah gitu. E pangkat minus X kuadrat atau E pangkat minus X dikuadratkan hasilnya sama. Nah kita lihat di sini kita memiliki nilai integral 0 sampai hingga E pangkat minus kuadrat dx sama dengan setengah akar pi ya. Nah dari sana, dari sini Anda peroleh ya. Ini kalau di sini kita gunakan E pangkat minus X kuadrat. Bagaimana kalau E pangkat minus AX kuadrat dx? Langkahnya sama ya. Nanti di sini ada A-nya, di sini ada A-nya, di sini nanti akan ada A-nya. Langkahnya sama ya. Nah, kerjakanlah itu supaya Anda terlatih. Nah, berikutnya saya akan ambil. Nah, tadi kalau A-nya 1, yaitu E pangkat minus X kuadrat, maka akar pi per 1 alias akar pi ya. Dari hingga sampai tak hingga. Kalau batasnya 0 sampai tak hingga karena ini fungsi genap menjadi setengahnya. Nah, sekarang kalau ini A-nya tidak 1, yaitu A, maka akar pi per A. Nah, buktikanlah. Langkahnya bagaimana? Sama dengan sebelumnya, persis sama dengan ini. Langkahnya seperti ini ya. Hanya di sini A, di sini dikasih A, kasih A, kasih A. Di hasilnya ini ada A. Ini ada A, di sini nanti ada A-nya, di per A, itu dan seterusnya. Lakukan ya. Nah ini adalah hasilnya. Kalau A-nya tidak 1, secara umum akan begini. Ini yang barusan, ini setengahnya, karena batasnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Jadi dari sini batas mempengaruhi integral itu mempengaruhi hasil. Jadi melakukan integral dan ini nilai saya tulislah batas yang berbeda ya berbeda. Ini kenapa? Mungkin Anda tersenyum atau tertawa ya. Ketika kuis semuanya jadi lupa ya. Atau ujian semuanya lupa gitu. Nah, itu jangan terjadi. Makanya sengaja saya ucapkan ya. Dan tidak cukup sekali, artinya itu menjadi perhatian Anda ya. Batas integral tuliskanlah. Batas berbeda hasilnya berbeda. Kalau integral tanpa batas jelas ya. Kalau Anda pakai batas hasil ya tuliskanlah karena batas beda hasilnya berbeda. Nah, sekarang lihat di sini untuk yang kelompok kiri ya. Kelompok kiri ini di sini ada angka 1. Kalau di sini X kuadrat apa yang terjadi? Nah, kalau di X kuadrat Anda bisa menggunakan rumus rekursif ya. Caranya adalah kita lihat di sini. Integral ini hasilnya adalah akar pi per A. Pi bilangan, jadi bergantung pada A. Alias fungsi A ya, gitu. Nah, di sini angka 1. Kalau di sini X kuadrat, hasilnya bagaimana? Gitu. Nah, akar yang ini E pangkat minus AX kuadrat menjadi kuadrat E pangkat X kuadrat. Apakah yang harus kita lakukan agar ini menjadi ini? Agar ini jadi ini apa lakukan? Anda turunkan terhadap A dan kalikanlah min 1, maka diperoleh ini. Jadi baris kedua ini diperoleh dari baris pertama dengan menurunkan terhadap A, kemudian kalikanlah min 1.
Nah, dengan demikian, hasil ini adalah turunan terhadap A dari akar pi per A. Kemudian kalikanlah min 1. Inilah hasilnya. Jadi, setengah akar pi per A pangkat 3 adalah min DDA dari akar pi per A. Gitu. Ya. Nah, sekarang yang ini bagaimana memperoleh baris ketiga dari baris kedua? Nah, caranya juga sama. Baris ketiga ini bisa diperoleh dari baris kedua dengan cara menurunkan terhadap A, kemudian kalikanlah min 1. Maka hasil ini adalah min kali DDA setengah akar pi per A pangkat 3. Inilah hasilnya. Seperti itu ya. Nah, cara yang sama di sini juga sama. Tentu kalau dari sini ke sini tinggal setengahnya. Ini adalah setengah itu. Ini adalah setengah itu. Tapi kalau mau logika sama juga sama. Ini diperoleh dari turunan ini terhadap A kemudian kali min 1. Itu juga sama ya. Jadi seperti itu. Tidak ada yang aneh. Kerjakanlah ya. Kalau Anda kerjakan, akhirnya menjadi terbiasa dan ingat. Itu saja pesan saya ya. Jadi kerjakan. Fisika itu tidak cukup dipandang, tapi kerjakanlah. Ya. Tangan Anda harus bergerak untuk mengerjakan. Nah, sekarang kita resume ya. Resume yang model batasnya 0 sampai tak hingga. Saya resumekan di sini. X pangkat N, E pangkat minus AX kuadrat, DX. Fn, berapakah hasilnya? Nah, bergantung pada N ini ya. Nah, saya tuliskan kalau N-nya 0. N-nya 0, itu adalah ini X pangkat 0 itu 1. Berarti ini N-nya 0. Ini N-nya 2. Ini N-nya 4. Ini N-nya 6. Ya. Berapa hasilnya? Itu dia. Ya. Nah, kita ingat hasilnya di sini. Nah, kembali ya, ingatan itu akan muncul kalau Anda sering menghadapi atau sering mencoba integral ini, ya, begitu. Kalau hanya murni diingat-ingat saja, mudah lupa, ya. Apakah sampai di sini ada pertanyaan atau komentar? Silahkan. Bu, maaf dari tadi suaranya sih jelas tapi pas lagi kursornya, pas lagi Ibu kayak nunjukin sesuatu di saya kayak nggak diem gitu Bu, jadi masih rada bingung gitu. Ya kalau gitu pakai suara saja ya. Nanti dilatih sendiri juga ya, kan tayangnya ada kan? Filenya nanti saya kirim juga ya. Oh ya, Filenya akan dikirim di MS Teams. Nanti setelah kuliah selesai ya. Saya kirim. baik Bu. Jadi utamanya tadi harus bagaimana berlatih ya. Tadi saya ambil contoh yang A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya tidak 1, kerjakanlah dengan cara yang sama. Caranya sama ya. Begitu. Kemudian ini karena integralnya, ini integral Gaussian ini E pangkat minus AX kuadrat ini fungsi genap, maka batas integral 0 sampai tak hingga itu setengah dari nilai hasil batas min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian dibuat resume seperti ini. Batas integral mempengaruhi hasil. Maka tuliskanlah batas Anda untuk memperoleh hasilnya ya. Kalau integral tanpa batas itu ada tambahan konstanta ya, konstanta integrasi. Nah sekarang kita lihat di sini fungsi n ini untuk n 0, 2, 4, 6 itu dengan nilai n genap 0
2, 4, 6 itu genap. Bagaimana jika N-nya ganjil? Nah, kita lihat sekarang slide berikutnya. Ini adalah integral jika N-nya adalah ganjil. Ya. Untuk N ganjil, ini X pangkat 1, E pangkat minus AX kuadrat DX. Dari batas 0 sampai tak hingga. Kerjakanlah, ini tidak susah ya. Ini X DX, ini X kuadrat, ini coba ke sana, ke belakang ya. Jadi setengah DX kuadrat gitu ya. Adalah 2X dx. Jadi 2 kali setengah 1 X dx sama dengan setengah dx kuadrat. Nah, dikerjakan, selesai. Ketemulah hasil 1/2. Nah, sekarang tadi sudah dikatakan batas integral mempengaruhi hasil. Dengan demikian, bagaimana kalau batasnya min tak hingga sampai plus tak hingga X dikalikan minus AX kuadrat DX, hasilnya akan 0. Karena X dikalikan E pangkat minus AX kuadrat ini adalah fungsi ganjil. Jadi X dikalikan minus AX kuadrat ini fungsi ganjil. Yang bikin ganjilnya adalah X-nya ya. Gitu. Ganjil. Kalau E pangkat minus AX kuadrat sendiri, itu fungsi genap. Jadi X dikalikan minus AX kuadrat itu fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil di sini min tak hingga sampai plus tak hingga untuk batasnya, batas integral menjadi 0 hasilnya. Ingat, batas integral mempengaruhi hasil. Ya. Nah, tentu untuk yang batas min tak hingga sampai plus tak hingga untuk fungsi ganjil itu akan 0. Jadi nggak saya tulis lanjutannya. Saya tulis yang atau saya cari yang ada hasilnya dengan batas 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang baris kedua itu bisa diperoleh dari baris pertama lewat apa ya? Lewat negatif kali turunan terhadap A. Itu maka diperoleh min dari DDA 1/2A adalah plus 1/2A kuadrat. Gitu ya. Nah, dengan demikian dengan cara sama itu dilakukan untuk baris ketiga. Baris ketiga diperoleh dari baris kedua, yaitu lewat apa? Negatif kali turunan terhadap A baris kedua, hasilnya adalah baris ketiga. Jadi 1/A pangkat 3 sama dengan min DDA dari 1/2A kuadrat. Gitu ya. Nah, Anda peroleh itu, kemudian dibuat resumenya di sini untuk yang X pangkat ganjil. Dimulai pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5. Ini pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5 yang warna kuning ya. Itu pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5. Resumenya ada di sebelah kanan. Hasilnya ada seperti itu. Jadi ada yang untuk di sini untuk yang fungsi ganjil ya. Yang sana tadi untuk yang X N-nya genap ya. Ada N ganjil N genap kita pisah. Jadi agar semuanya ada nilainya dalam bentuk batas integral dari 0 sampai tak hingga. Ya. Itu supaya ingat kalau batasnya diubah nilainya berubah ya gitu. Nah, ini adalah Gaussian integral ya untuk N bernilai ganjil dan N bernilai genap dalam dua slide yang berbeda. Cara memperolehnya pada slide pertama tadi ya, untuk integral Gaussian. Integral Gaussian ini banyak digunakan dalam fungsi distribusi menurut Maxwell-Boltzmann ya. Jadi nanti Anda akan banyak menggunakan ini. Berikutnya lagi adalah fungsi gamma.
fungsi gamma ini sudah Anda pelajari di fisika matematik. Betul ya? Betul tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, di Betul, FISMA Bu. sudah belajar fungsi gamma. Iya. Jadi kita tahu 0 faktorial itu 1 ya. Fungsi gamma itu bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk fungsi gamma. Ya. Ini fungsi gamma. Ini X pangkat NE pangkat minus X dx. Ya. Ini tampilan fungsi gamma dengan batas 0 sampai K hingga. Nah, kalau ini nilainya adalah gamma N plus 1. Di mana gamma N plus 1 itu N faktorial. Jadi hasilnya ini N faktorial. Batasnya 0 sampai K hingga X pangkat N, E pangkat minus X dx. Nah, E-nya ini pangkat minus X. Ini X, X. Kalau yang tadi beda, tadi X kuadrat ya. Nah, sekarang ini fungsi gamma ya. Sudah ada, gunakanlah ya. Saya akan skip ini fungsi gamma. Nah, ini kalau gamma N plus 1 adalah N faktorial. Nah, kalau gamma N ya N minus 1 faktorial. Nah, kalau gamma D per 2 min 1 faktorial. Nah, ini untuk model yang nilainya tidak bulat ya. Ini bulat, ini pecahan, itu ada nilai-nilainya. Ya. Nah, fungsi gamma untuk yang kita gunakan di Wistat itu banyak yang ini gamma setengah, gamma 3 per 2, gamma 5 per 2 itu juga relatif sering digunakan. Ya. Untuk yang lain-lain jarang, yang ini yang banyak digunakan. Ya. Kemudian ini banyak digunakan di Wistat untuk nanti menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Ya. Nah, berikutnya adalah aproksimasi Stirling. Stirling approximation. Stirling itu orang matematika ya, matematikawan. Jadi matematikanya jago ya. Nah, pendekatan Stirling. Nah, kita ini pendekatan Stirling itu seperti ini. Ada ln n itu akan sama dengan ln n kalikan n-1, n-2 dan terakhirnya 1. Nah, ln kalian ada dari ln-nya. Jadi ln A plus B, ln dalam kurung AB adalah ln A tambah ln B gitu ya. Ln dalam kurung AB adalah ln A tambah ln B. Nah, ini juga sama dilakukan seperti itu. Ini sama persis sama dengan. Nah, tapi kalau misalkan apa yang terjadi jika N-nya ini besar sekali ya. Nah, kalau ini nilai eksak besar sekali kan harus dilakukan ini tangga ya, putus-putus itu. Kalau ini dibuat begini supaya bisa dilakukan integral. Ini supaya bisa dilakukan integral. Jadi perubahannya secara smooth ya. Infinitesimal boleh dilupakan terus semuanya. Gitu. Nah, Stirling itu memang pendekatan, tapi pendekatan yang amat bagus. Kalau ini eksak, betul. Ini eksak, tapi kalau N-nya besar sekali, hitungnya gimana? Susah ya, gitu. Nah, kalau kita bicara sistem partikel dengan jumlah partikelnya 1 mol, yaitu bilangan Avogadro partikel. Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Angka yang sangat besar sekali. Wah, susah banget itu menjumlahkan seperti ini. Nggak selesai-selesai. Maka Stirling itu punya ide untuk pendekatan ya. Kalau sistem 1 mol, bilangan Avogadro partikel, ada nggak orang yang memiliki uang Avogadro rupiah? Wah, pasti paling kaya di dunia itu ya. Nggak ada kan ya? Gitu. Triliun juga kalah sama Avogadro ya jumlahnya ya. Gitu. Cuma sayangnya itu bukan rupiah, itu jumlah partikel ya. 1 mol bila Avogadro partikel ya, atau Avogadro molekul. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau N-nya sangat besar dibanding 1, maka ln N faktorial yang ini, yang eksak ini eksak didekati oleh Stirling. Nah, didekati lewat seperti ini, Stirling melakukan pendekatan 0 sampai N, ln X dx,
Dan itu menjadi seperti ini, dan ini adalah hasilnya, n ln n min n. Dengan catatan n-nya jauh lebih besar dibanding 1. Nah, sekarang namanya aproksimasi tentu nggak tepat sama, tapi menjadi semakin tepat jika syaratnya ini semakin dipenuhi. Ya, tentu kalau Anda masukkan n-nya 1 tentu akan salah. Masuk 1 dikalikan ln 1 min 1 ya pasti salah, nggak akan terpenuhi ya. Kalau 1000 sudah sangat bagus. 1.000.000 sangat lebih bagus lagi. Artinya mendekati hitungan eksak gitu ya. Apalagi bilangan Avogadro sangat mendekati bilangan hitungan eksak gitu ya. Jadi itu bisa dilihat dengan Anda gunakan Excel, lakukan penjumlahannya, kurvanya itu semakin bagus gitu ya. Jika ini dipenuhi. Nah itu istilah approximation ya. Jadi kelebihannya memang ini tidak tepat sama, tetapi sebuah pendekatan yang menurut saya sangat bagus ya. Nah ini yang dilakukan oleh Stirling, cara melakukannya ya, tapi kita lupakan saja. Ya kita kalau n-nya sangat besar ini dipenuhi. Tentu kalau n1 tentu fail, gagal ya. N10 juga fail ya. Nggak bisa sama dengan lah ya. Kalau mulai berapa ratus ribu itu udah mulai sama-sama 100 ya. Artinya kesalahannya itu bisa diterima. Dengan kalau kita ngukur pun juga selalu dihinggapi dengan ketidakpastian, dengan kesalahan. Artinya masih diterima tidak gitu ya. Nah, kita sekali ngukur itu plus minus setengah NST. Banyak ngukur bisa dicari rata-rata dan simbangan baku gitu ya. Nah, setiap pengukuran selalu dihinggapi dengan ketidakpastian. Nah, ini juga sama dihinggapi kesalahan. Cuma kesalahannya itu bisa ditolerir tidak. Nah, ini termasuk kalau n-nya sangat besar itu semakin mendekati eksak. Nah, sekarang lanjutkan. Ini fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi ini umumnya variabel acak kontinu pada suatu nilai tertentu adalah sangat kecil atau nol. Ini maksudnya ya. Sederhananya saja berapa orang memperoleh nilai UTS-nya antara 5 sampai 60 sudah sejumlah orang. Tapi kalau Anda tanyakan orang nilai UTS 50 sedikit sekali. Kalau waktu angka tertentu itu artinya begitu. Kalau dia tentu akan semakin. Umumnya peluang pada kontinu X pada suatu ada sangat kecil atau nol. Jadi peluang untuk antara nilai A dan B bisa dituliskan yaitu antara A dan B, entah A-nya masuk, entah tidak masuk, entah A-nya tidak masuk, B-nya masuk, entah A-nya masuk, B-nya tidak masuk, nilainya adalah hampir sama. Ya. Yaitu integral A sampai B fx dx P peluang. Peluang variabel acak kontinu X bernilai antara A sampai B itu boleh A dan B-nya tidak masuk, boleh A B-nya masuk, boleh A-nya tidak masuk, B-nya masuk, boleh A-nya masuk, B-nya tidak masuk. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena pada satu nilai tertentu dia sangat kecil. Mendekati 0 gitu. Itu descendingnya sehingga integral A sampai B fx dx itu adalah peluang nilai X antara A dan B. Nah, secara umum fx ini positif, terendahnya 0. Ini fungsi distribusi, jadi distribusi itu nggak ada yang negatif, 0 atau positif. Tapi terbatas, ya, terbatas ini dengan catatan untuk semua kemungkinan nilai X kalau kita integralkan dari Mendagri sampai hingga F dx ini sama dengan 1.
jika fungsi distribusi itu ternormalisasi. Jika ternormalisasi sampai dengan 1, total peluang itu sampai dengan 1. Ya. Gitu. Meskipun itu supaya mudah gitu dinormalisasi ke 1, ternormalisasi 1. Meskipun boleh saja pakai angka yang lain gitu ya. Biasanya menggunakan angka 1 yang 100% gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fx? Jika P ini probability atau peluang, maka fx ini bukan probability. Fx ini adalah, nah, kita lihat kalau ini P probability atau peluang, maka f sama dengan integral fx dx, ya, fx-nya sendiri adalah fungsi probabilitas atau dengan fungsi distribusi. Fx itu fungsi rapat probabilitas atau sering disebut dengan istilah fungsi distribusi. Jadi itu sebuah fungsi distribusi fx-nya ya. Kemudian apa namanya? Nilainya fx positif atau 0, total integralnya, total peluangnya itu, ini kan peluang, total peluangnya untuk semua kemungkinan nilai x itu 1 jika ternormalisasi, meskipun tidak harus ternormalisasi ya. Sebuah fungsi distribusi itu nggak harus ternormalisasi. Jika ternormalisasi dicirikan dengan total peluangnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat sebagai contoh. Ini adalah contohnya. Tampil di layar Anda? Halo? Apakah tampil di layar? Belum, Bu. Masih fungsi distribusi. Belum, Bu. Belum. Sudah muncul contohnya? Sekarang di saya sudah, Bu. Nah, di saya belum. Sudah. Oh, udah, Bu. Di saya belum, Bu. Itu delay ya. Kalau delay mungkin terkait dengan itu ya, kecepatan download uploadnya ya. Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita lihat itu ada fx fungsi x ya, ini diberitahu di sini fungsi f ini fungsi distribusi. Nilainya 0 jika x-nya negatif. X negatif itu sebelah kiri ya. Ini sumbu horizontal atau sumbu mendatarnya adalah x. X negatif itu tentu sebelah kiri 0. X negatif, fx-nya 0. Fx bernilai 0,2x jika x-nya antara 0 sampai 2. Sehingga ketika x-nya 2, maka 0,2 kali 2 adalah 4. Linier saja. 0,2x linier. Dari 2 sampai 5, fx-nya fungsinya adalah 1/15, 10 dikurangi 2x. Jadi ketika x-nya sama dengan 2, 10 dikurangi 4 adalah 6. 6 dibagi 15 adalah 0,4. Ya, kemudian ketika x-nya 5, 10 dikurangi 10 itu 0. Nih, linear ya. Ini fungsi yang merah antara 2 sampai 5 itu yang ini. Kemudian x lebih besar dibanding 5 itu nilainya 0. Pertanyaan saya, ini fungsi distribusinya diberikan dalam 2 cara, diagram dan fungsi. Ini terlalu baik hati ya. Sebenarnya cukup 1 saja.
Dia kurva saja ataukah fungsi saja? Ya, ini baik hati dikasih dua-duanya. Nah, sekarang pertanyaan A. Apakah fungsi distribusi fx ini ternormalisasi? Apakah fungsi distribusi fx ini ternormalisasi? Jawabnya ternormalisasi. Jawabnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Apakah fungsi distribusi fx ini ternormalisasi? Ada yang tahu jawabannya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, betul. Alsa. Apa alasannya sehingga jawabannya ternormalisasi? Integral dari min tak hingga sampai tak hingganya fx dx sama dengan 1. Betul. Nah, integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Jawabannya bagus. Atau karena tadi diberikan dalam dua cara, yaitu cara fungsi dan cara gambar kurva. Lihat aja dari kurvanya. Luas di bawah kurva merah ini, apakah sama dengan 1? Ya. Ini kan luas segitiga ya. Luas segitiga ini tambah luas segitiga itu juga boleh, terserah Anda ngitungnya ya. Luas yang sisi kiri ini 2 dikalikan 0,4 dibagi 2, 0,4. Yang luas yang bagian kanan ini, segitiga kanan ini, segitiga apa? Siku yang kanan ini adalah 3 dikalikan 0,4 bagi 2, 0,6. Jumlahkan, maka luas di bawah segitiga ini, segitiga yang ini adalah 1, sehingga ternormalisasi. Jadi kalau diberikan kurva, baca aja luas kurva, toh mencari luas segitiga gampang ya. Kalau pakai ini ya gunakanlah integral. Hasilnya sama sepanjang betul ya, yaitu integral dari min tak hingga sampai plus tak hingga fx dx akan sama dengan 1. Sedemikian sehingga fx-nya ternormalisasi. Apakah sudah paham? Ya. Jadi, tadi syarat ternormalisasi mundur. Ini dia syarat ternormalisasi ya. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga fx dx sama dengan 1. Itu syarat fx normalisasi. Nah, arti integral x ini fx adalah luas kurva. Karena juga dalam bentuk kurva Anda bisa mencari luas kurva, ternyata luas segitiga dengan 1. Sedemikian hingga fx-nya ternormalisasi. Dah, jawaban 1, jawaban A bisa. Ya, nih. Jawaban A bisa. Lakukan lewat ini boleh, lewat luas di bawah kurva juga boleh. Dua-duanya benar. Arti ini adalah luas di bawah kurva. Ya, secara grafis. Kalau ini secara analitis. Hasilnya sama. Ya. Toh ini segitiga, ini kan garisnya lurus-lurus gampang dihitung ya. Kemudian tentukan nilai rata-rata X. Nah, nilai rata-rata X ini kita belum belajar ya. Apa maksud nilai rata-rata? Tapi saya berikan saja di sini nilai rata-rata X ya. Ini tanda X ada bracket
ya, ini rata-rata atau X pakai bar di atasnya juga boleh. Itu mean value atau average value. Ya, itu bagaimana melakukannya? Seperti ketika mencari peluang, ya, karena dia ternormalisasi, maka sama dengan integral min tahingga sampai tahingga apa yang ingin kita rata-ratakan dikalikan peluangnya. Jadi dalam hal ini X kalikan F is di X dari hasil integral min tahingga sampai tahingga dibagi min tahingga sampai tahingga X is di X. Pembaginya mana satu, makanya nggak perlu dituliskan, yaitu 7/3 hasilnya adalah yaitu 2,33. Kalau Anda cari hasilnya ini, tentu kalau yang ini nggak bisa dengan dua kurva, harus pakai integral. Ya. Kalau menghitung ini harus pakai integral, nggak ada pilihan lain. Kalau yang ini bisa lihat luas-luas kurva. Kalau yang ini mau tidak mau harus pakai integral. Jadi gunakanlah dan nanti diperoleh hasilnya 7/3 atau kalau kita tuliskan 2,33, ya. Nah, ini tepatnya adalah X rata-rata itu sama dengan integral min tahingga sampai tahingga X F X dx dibagi integral min tahingga sampai tahingga F X dx. Cuma pembaginya itu tuh 1. Ya, ini untuk menormalisasi, ya. Masih bobot itu, ya. Jadi kita peroleh hasilnya 7/3 atau 2,33. Nah, kalau ternormalisasi langsung seperti ini. Ya, kalau tidak ternormalisasi, maka X rata-rata adalah integral min tahingga sampai tahingga X F X dx dibagi integral min tahingga sampai tahingga F X dx, seperti itu. Nah, ini adalah mencari rata-rata. Kembali yang kita bahas baru ini, yang ini adalah tambahan. Kita akan susulkan rumusannya. Nanti kita sering gunakan. Saya akan tuliskan beberapa kali nanti pada pertemuan berikutnya, ya. Ini hanya latihan awal aja. Mencari rata-rata. Ya, rata-rata dari suatu fungsi distribusi. Ya. Rata-rata lebih besar dibanding 2. 2 itu di sini. Ini puncak ada di 2. Tapi karena ini nggak simetri, maka puncak bukan nilai rata-rata. Ya, nilai puncak ini bukan nilai rata-rata. Fungsi distribusi yang di puncak ini yaitu ketika X sama dengan 2, itu bukan 2 ini bukan nilai rata-rata karena tidak simetri. Karena berat sebelah kanan, maka rata-rata jauh di posisi di kanannya nilai puncak. Ya. Nilai puncak itu maksimum value-nya itu maksimum probability value-nya itu di 2. X sama dengan 2, rata-ratanya jatuhnya di sebelah kanan dari 2. Lebih besar dari 2. Karena ekor yang ini lebih besar dibanding yang ini, ya. Gitu. Nah, seperti ini. Ini nggak simetri, ya, berat kanan. Maka rata-rata lebih besar dibanding nilai the most probable, ya. Ini the most probable-nya 2, rata-ratanya lebih besar dibanding the most probable. Ini nilai dengan peluang terbesar jatuh di 2. Ya. Nah, seperti itu. Ini adalah gambarannya, ya. Itu fungsi distribusi. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari Anda? Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi saya ingatkan kembali. Materi ini akan saya masukkan di Teams setelah kuliah ini berakhir, ya. Jadi kuliah ini berakhir, saya masukkan di Teams. Anda bisa download nanti, ya, sekitar jam 3-an. Jangan lupa ngisi daftar hadir di CX, ya. Kehadiran itu boleh dikoreksi. Misalkan nih, Senin lupa, nggak ngisi daftar hadir di CX, padahal masuk ikut di Teams, itu boleh Anda lakukan beritahu saya. Paling lambat adalah pada pertemuan berikutnya, itu kapan? Hari Rabu, ya. Gitu.
Jadi kalau lewat itu saya nggak mau tengok-tengok lagi, ya. Usahakan beres. Sudah mengisi semua daftar hadir di CX? Sudah Bu. Apakah semua sudah mengisi? Sudah? Oke, ya. Sudah Bu. Nah, kalau sudah oke, bagus. Jadi kalau menurut Teams ini yang hadir itu ada 52 dari Anda, ya. Dari 53 nggak hadir seorang. Terus kemudian saya akan tayangkan satu lagi adalah tentang itu tadi mathematical result. Sekarang kita akan bicara ini. Sebenarnya saya akan bahas bahwa Anda itu mungkin di sini kali ya. Di sini barangkali daftar hadir ini dia. Nah, sekarang kita akan cari materi dan lihat di sini. Nah, ini materi semester 2 tahun ini. Kemudian ini jadwal kita. Ini yang hari ini. Ujian Anda juga hari Senin. Nah, hari Rabu itu 1 jam karena 3 SKS. Bu, belum kelihatan, Bu. Halo? Iya, belum Bu. tayang. Kalau belum tayang, sebentar ya. Oke, saya kalau gitu coba saya slide share desktop. Apakah sudah tayang? Sudah, Bu. Nah, ini adalah FI 3203 Fisika Statistik semester 2 ya, tahun ini. Berapa SKS? 3 SKS. Hari Senin seperti sekarang ini bukan? Ini. Dan Rabu, yang Rabu 1 jam saja, yaitu bagaimana jam 8 sampai 9 atau 7 sampai 8. 89 nggak apa-apa, Bu. Oke, 89 saja ya. Nah, ini adalah jadwal aslinya, kita ambil 8 sampai 9 ya. Ini yang kita pilih. Ya. Jadi kita memilih jam 8 sampai 9 untuk hari Rabu ya. Senin 2 jam, Rabu 1 jam. Kemudian ini aturan perkuliahan yang tadi sudah ada. Jadi nggak akan saya tayang ulang ya. Nah, yang ada, nah ini saya sudah ganti 9 orang sehingga 6 kelompok ya. Daftar pustakanya juga sama, tujuannya nggak ubah. Nah, sekarang SAP-nya sudah ada. Nah, ini ada probabilitas fungsi distribusi. Nah, nanti akan membahas hal-hal lain ya, gitu. Nah, ini materi yang dibahas itu ditulis dan seperti itu. Jadi kalau Anda lihat di barangkali di silabus atau di SAP gitu ya, itu ada di sana ya. Nah, ini yang dibahas ya. Kalau ini dibahas dalam bentuk supaya mudah per statistik. Tapi dalam penyajiannya tidak begini. Dalam penyajian paralel. Kenapa? Tujuannya supaya Anda melakukan komparasi, perbandingan antar statistik ke statistik yang lain dalam tiap pokok bahasa. Gitu ya. Kalau menuliskannya ini per statistik, tapi dalam penyajiannya nanti adalah kita melakukan komparasi. Yaitu cara yang dilakukan oleh Sears ya. Sears itu lebih melakukan komparasi. Kalau Poynton itu statistik beres, statistik berikutnya beres, statistik berikutnya. Nah, kalau Sears enggak, satu kasus untuk 3 statistik berbeda. Jadi bisa melakukan perbandingan, apa samanya, apa bedanya. Jadi saya akan lebih memilih Sears dalam hal ini supaya Anda bisa melakukan komparasi, membandingkan ya antar statistik satu dan berbeda dalam hal-hal tertentu. Jadi ini menuliskannya seperti itu, cuma penyajiannya saya menggunakan yang Sears. Nah, yang terakhir ini tadi ada
dalam textbook coba ya. Kalau textbook itu Anda mengenal ya. Ada di sini thermodynamics, kinetic theory, teori kinetik untuk ideal gas ya, sama statistical thermodynamics. Sayangnya di sini termodinamika membahas sistem makroskopik. Teori kinetik, statistical thermodynamics itu membahas sistem secara mikroskopik. Jadi berbeda. Nah, kalau di sini bicara besarannya adalah besaran makroskopis, besaran yang dapat terukur oleh alat, dapat diterima oleh indera manusia. Nah, yang di sini membahas besarannya mikroskopis. Tetapi dari hasil mikroskopis ini bisa dibawa ke makroskopis. Sepanjang prediksinya betul, maka teorinya dapat diterima. Kalau prediksi dari mikroskopis itu salah, maka perlu direvisi. Nah, kenapa dia menggunakan kata statistical thermodynamics? Nah, kalau yang ini dulu nama lamanya adalah classical thermodynamics. Sekarang orang memberi nama thermodynamics atau termodinamika. Dulu orang beri nama termodinamika klasik. Klasiknya hilang jadi termodinamika. Nah, orang dulu memberi nama statistical thermodynamics. Itu nama lama. Nama barunya orang memberi nama statistical physics. Jadi ini dua hal yang sama, ya, dua hal yang sama. Hanya beda nama. Dalam perkembangannya namanya berubah. Nah, kalau Poynton ini ngasih judul An Introduction to Statistical Physics, ini maupun ini yang dimaksud adalah sama. Nah, sekarang orang sudah memberi nama statistical physics, gitu ya. Kalau thermal physics ini mencakup ada termodinamika, ada juga fisika statistik. Nah, kalau gitu apa bedanya antara statistical physics dan statistical mechanics? Ada. Nah, kalau Anda membahas dalam statistical physics, fisika statistik dan mekanika statistik itu dibedakan dalam hal apa? Nah, nanti di sini. Nah, dalam bahasan di sini nanti Anda akan tahu. Nah, di sini ya. Dalam cakupan ini, di sini ini. Pada satuan acara perkuliahan kita di sini kuliahnya fisika statistik, statistical physics, ya, bukan diberi nama mechanical, bukan statistical mechanics ya, bukan statistical mechanics, bukan mekanika statistik. Mengapa? Nah, di sini alasannya ini nih. Kalau fisika statistik yang dibahas di buku Poynton, di buku Shears, di bukunya Tony Genold itu tidak membahas interaksi antar partikel ya. Sementara kalau interaksi antar partikel itu diperhitungkan, maka Anda harus membahas masuk di sini. Nah, masuk ensemble kanonik atau ensemble kanonik besar ya, grand canonical ensemble atau ensemble kanonik. Ini hanya wawasan ya. Nah, di sana ada interaksi antar partikel. Dan statistiknya dikenal dengan mekanika statistik gitu ya. Mekanika statistik. Bukan fisika statistik. Fisika statistik itu kalau Anda baca bukunya siapa? Bukunya Shears atau bukunya Tony Genold itu nggak pernah bahas interaksi antar partikel ya. Partikel-partikel itu dianggap tidak saling berinteraksi kecuali ketika tumbukan gitu. Jadi kalau contoh sederhananya, kalau dalam gas itu gas ideal gitu ya. Nah, gas ideal itu interaksi antar partikel tidak diperhitungkan kecuali ketika tumbukan. Kalau tumbukan ya ada gaya impulsif, gaya sesaat ya gitu. Tapi kalau dia tidak sentuhan, itu gaya interaksinya itu tidak diperhitungkan gitu. Nah,
Kira-kira seperti itu. Nah, kalau van der Waals, persamaan keadaan van der Waals itu sudah menggunakan interaksi. Nah, kalau persamaan keadaan gas ideal itu interaksi hanya ada ketika tumbukan. Ketika mereka berjarak, antar partikel ada jarak, itu gaya interaksinya tidak diperhitungkan. Ya, itu yang dibahas dalam fisika statistik. Kalau mekanika statistik memperhitungkan interaksi, ya, jadi matematikanya tentu akan lebih sukar, gitu ya. Itu. Namun demikian banyak hal yang tanpa interaksi pun banyak bisa digunakan. Itu sebabnya fisika statistik itu cukup berperan, ya. Matematikanya lebih sederhana, aplikasinya cukup, gitu. Ya, kalau yang ada interaksi antar partikel dalam sebuah sistem itu harus dihitung matematikanya lebih sulit, ya. Kalau matematikanya sulit biasanya orang menggunakan simulasi, ya, atau cara lain. Nah, itu juga bisa, ya, nggak harus analitis tapi juga cara grafis, ya, digambarkan karena matematikanya susah. Ada banyak cara untuk melakukan seperti itu, ya. Nah, dan itu dibahas di mekanika statistik ketika interaksi itu diperhitungkan. Nah, saya memperkenalkan sedikit di sini. Kalau waktunya cukup, ya, konsep harmonik dan fungsi partisi sistem gas dengan interaksi lemah. Kalau waktunya cukup, tapi sekedar wawasan yang Anda miliki sampai di sini. Dari status sampai di sini. Nah, ini adalah mulai masuk diperkenalkan ke bagian interaksi, ya, itu. Yang tidak di highlight ini masuk ke bagian nanti ke mekanika statistik di S2, ya. Tapi saya kenalkan kalau waktunya cukup, gitu. Nah, seperti itu. Ini gambarannya tentang satuan acara per bulan bisa dibaca, ya, ada di sini tadi, ya. Di sini ada, nah ini ada. Ya, cuma ini di sini ditaruh per minggu, ya, gitu. Halo Bu. Kira-kira seperti itu. Halo, ya. Mohon maaf sebelumnya. Iya, silahkan. Apa boleh jika Ya. slide materi perkuliahannya di-share sebelum perkuliahan berlangsung? Soalnya tadi waktu pas kelas karena ada kendala sinyal, jadi saya dan beberapa teman saya tidak sinkron gitu Bu, sewaktu Ibu menjelaskan dan slide-nya. Jadi kalau misalnya slide-nya udah dikasih sebelum perkuliahan, kami bisa sambil membaca. Ya. Gitu, Bu. Boleh. Itu lain kali, ya, untuk yang kedua. Ini karena pertemuan pertama saya juga lupa, harus lupa si X, ya. Gitu. Paham, ya? Ya, terima kasih banyak ya, untuk pertemuan berikutnya nanti saya share sebelum materi, ya. Ya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Jadi saya akan share sebelum materi. Cuma karena ini kan Anda juga belum tahu materinya apa aja yang diberikan, ya. Saya juga bingung urutannya, ya. Ya, kalau kita ketemu kan jauh lebih nyaman, karena nggak ketemu ini, ya. Ya. Jadi yang saya sudah share ke Anda apa? Aturan perkuliahan, betul kan? Halo? Halo, bisa jawab? Iya, benar, Bu. Ya. Daftar peserta kelas juga ada, ya? Ya. Ya. Daftar peserta sama itu sudah saya share, tapi yang ini belum. Tadi mau saya share, saya keburu mulai jam. Ya, gitu. Iya, tidak apa-apa, mohon maaf ya, Bu. Habis ini, ya, ajari, habis ini saya share, ya. Paham? Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yang saya share setelah pada saatnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan tidak dari Anda? Apakah ada pertanyaan dari Anda? Waktunya sudah habis. Belum Apakah ada Bu. pertanyaan dari Anda? Belum ada, ya. Jadi nanti juga akan ada kelompok PR, ya.
kelompok PR, kelompok tugas. Menurut saya aja yang ngatur PR-nya sesuai NIM gitu ya. Kelompok PR dan kelompok tugas sesuai NIM saja saya akan aturkan supaya fair dan adil buat Anda semua. Sudah saya katakan untuk kali ini setelah materi, setelah ketemu baru saya share slide-nya. Karena tadi tepat jam 13 saya buka Meet, jadi saya nggak sempat untuk share ya. Tapi yang lain sudah. Saya nyocokin dulu karena tadi ada sejumlah mahasiswa yang pengen sit in lah, pengen itulah. Jadi saya jawabin juga ya gitu. Makanya rada apa ya? Rada perlu waktu gitu ya. Nah, silakan download materinya setelah ini ya. Sampai ketemu lagi hari Rabu jam berapa? Jam 8. Bu. Jam 8. Saya akan download attendance list. Ini ada 63 hadir termasuk saya, berarti yang hadir dari apa namanya? Dari kuliah ini ya. Yang tidak hadir itu sebenarnya Anda bisa lihat di CX bukan? Kehadiran Anda bisa Anda ketahui di CX, betul? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, bisa. Dengan demikian Anda tahu berapa kali Anda tidak hadir, begitu kan? Iya, Betul Iya, tidak? Bu. betul, Iya. Bu. Jadi menurut saya itu sudah bagus. Jadi cross check untuk 80% itu dari diri Anda sendiri. Bisa ya. Meskipun sebagai dosen saya juga akan mengingatkan begitu ya. Ya. Dulu saya rasa kita ketemu lagi hari Rabu jam 8. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama. kasih, Bu. Ketemu hari Rabu ya, jam 8. Nanti Ya, saya baik, akan upload filenya ke sini. Anda boleh